Shalom young people, apa kabarnya? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita simak beberapa pengumuman untuk minggu ini. Buat teman-teman yang ingin tergabung di dalam Komsel, teman-teman dapat menghubungi saudara Rifki selaku koordinator Komsel untuk mendapatkan info lebih lanjut. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa teman-teman mencantumkan nama komisi kalian masing-masing ya. Pastikan teman-teman hadir pada ibadah offline yang akan diadakan pada tanggal 21 Maret pukul 5 sore. Buat teman-teman yang ingin mengikuti ibadah ini, harap mematuhi protokol kesehatan ya. Pada hari ini, semua teman-teman yang di rumah, aku minta untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita, meskipun di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat dan juga on fire buat Tuhan kita. Oke teman-teman? Oke. Mari kita bersorak untuk Tuhan Allah kita. Haleluya.
dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan kami. Yes. Gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus bersorak, nyatakan Yesus Allah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, mensyukurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Meskipun di rumah aja, tapi aku percaya hadirat Tuhan nyata di setiap rumah-rumah kalian. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Yesus, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever see. We live for you. Kami hidup untuk Engkau Tuhan. Yesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every praise Kau we yang could layak ever Tuhan. breathe. We live for you. We live for you. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, sungguh Kau yang layak Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you, Lord. Holy,
Yesus, sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to dust around me. Haleluya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas seluruh berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami masih boleh beribadah di setiap rumah kami Tuhan meskipun secara online. Tapi aku percaya ya Tuhan bahwa hadirat-Mu terus Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan. Yang menuntun setiap kami ya Tuhan. Yang memberikan setiap kami kelegaan ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati Tuhan setiap telinga kami, setiap hati kami ya Tuhan, agar kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan hati kami terbuka ya Tuhan dengan tanah yang subur ya Tuhan, agar setiap firman yang masuk ya Tuhan boleh berbuah dan bertumbuh dengan baik ya Tuhan, dan setiap kami boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, terus Kau berkati agar seluruh penyampaiannya ya Tuhan boleh mudah dimengerti oleh kami ya Tuhan, dan semuanya itu Tuhan boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan. Dan saya bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama melalui online. Baik, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu membangun kehidupan doa. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mulia, karena manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Bahkan dalam batas-batas tertentu, manusia seperti Allah. Tapi bukan Allah ya, maksudnya seperti Allah, manusia memiliki kemampuan berpikir, memiliki daya cipta, memiliki nilai-nilai moralitas, memiliki kehendak bebas, dan lain sebagainya. Selain dari itu semuanya, manusia juga diberi kuasa oleh Tuhan atas seluruh bumi. Nah, itu kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 26. Tapi saya mau katakan semuanya itu tidak ada gunanya. Manusia memiliki kemampuan berpikir, memiliki daya cipta, memiliki kehendak bebas, memiliki kuasa. Nggak ada gunanya kalau manusia nggak mempunyai hubungan yang baik, nggak mempunyai hubungan yang tetap dengan Tuhan. Karena manusia tujuan hidupnya ditentukan oleh kualitas seberapa dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik atau mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka rancangan awal Tuhan menciptakan manusia sempurna dan mulia menjadi rusak karena dosa-dosa manusia. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka hal yang terpenting adalah kita harus membangun hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, untuk membangun hubungan yang baik atau hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita harus membangun kehidupan doa. Karena doa adalah sarana kita bekerja sama dengan Tuhan. Maksudnya saat kita berdoa, Tuhan baru bisa ikut campur dalam segala hal yang kita doakan. Jadi kalau kita nggak berdoa, Tuhan nggak bisa ikut campur. Karenanya penting sekali untuk kita berdoa. Amin. Nah, bagaimana cara membangun kehidupan doa? 1, dekat dengan firman-Nya. Kunci untuk membangun kehidupan doa yang baik diperlukan kedekatan dengan firman Tuhan. Doa dan firman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dan doa dan firman itu seperti dua sisi mata uang logam. Yaitu
Doa tanpa firman berarti suara tanpa kuasa dan otoritas. Firman tanpa doa berarti kuasa dan otoritas tanpa suara. Sekali lagi ya. Firman dan doa seperti dua sisi mata uang logam. Yaitu doa tanpa firman berarti suara tanpa kuasa dan otoritas. Firman tanpa doa berarti kuasa dan otoritas tanpa suara. Jadi doa dan firman satu kesatuan, saling memperlengkapi. Nah, untuk bisa dekat dengan firman Tuhan, gak ada cara lain selain kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Nah, Yeremia 33 ayat 3 berkata begini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tak kau ketahui." Berserulah berarti berdoalah. Nah, pada saat berdoa dikatakan akan diberitahukan hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui, itulah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ada di firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan Allah adalah sumber hikmat. Nah, jadi setiap hari kalau kita dekat dengan firman-Nya, membaca dan merenungkannya, maka kita akan mempunyai hikmat Tuhan. Seperti Yeremia katakan, berdoalah aku akan memberikan. Hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang besar, itu hikmat Tuhan. Jadi saat kita berdoa dan kita mempunyai hikmat Tuhan, maka doa kita mempunyai kuasa dan otoritas. Amin. Nah, Amsal 4 ayat 5-6 berkata demikian. "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya." Kalau saya baca pengertian dari Amsal 4 ayat 5-6 ini adalah begini. Dikatakan yang terutama adalah kita harus mencari hikmat dengan cara menekuni firman Tuhan sampai tersimpan di hati kita. Dan kita tidak melupakannya. Kalau sesuatu yang simpan di hati kita, berarti kita tidak bisa melupakannya. Bahkan dikatakan hingga kita mengasihinya, kita tidak bisa melupakannya. Jadi saat kita menekuni firman Tuhan dan tersimpan di hati kita, maka kita mengasihi firman, kita mengasihi Allah, dan kita tidak bisa melupakannya. Maka disitulah doa kita mempunyai kuasa dan otoritas. Amin. Amin. Nah, satu lagi ayat yang sangat powerful. Ini yang benar-benar mencontohkan doa dan firman berkuasa banget. Saya akan bacakan, yaitu di Yohanes 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dengan tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita, udah pasti kita akan mempunyai hikmat. Maka Tuhan berkata, mintalah, berdoalah, ya kan? Kamu akan menerimanya. Firman tinggal di dalam kita, Tuhan bilang mintalah. Maka kamu akan menerimanya. Berdoalah, kamu akan menerimanya. Jadi ketika hikmat Tuhan, ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, maka kuasa dan otoritas Tuhan ada di doa kita. Amin. Yohanes 15 ayat 7 itu terkenal dengan rahasia doa terjawab. Yaitu dengan firman tinggal di dalam kita, kita di dalam firman. Amin. Nah, jadi saya mau katakan, jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk baca firman. Sebab itulah keberhasilan, keberuntungan, kecakapan, kepandaian, dan kemenangan hidup kita. Amin. Nah, saat kita bekerja, kita melayani, kita berkeluarga, kita bergaul, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ada doa dan kita tidak dekat dengan firman-Nya, maka semuanya itu tidak akan baik adanya. Sesuatu
yang tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam doa atau dekat dengan firman-Nya, atau kita dekat dengan firman-Nya, itu tidak akan baik. Maka mau gak mau, suka gak suka, kita harus memiliki kehidupan doa dan selalu dekat dengan firman-Nya. Amin. Amin. Nah, yang kedua, meneladani gaya hidup berdoa Yesus. Nah, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak jemu-jemu berdoa. Itu di Lukas 18 ayat 1. Nah, di samping mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, Yesus juga memberi teladan kepada mereka mengenai hal berdoa. Jadi Yesus adalah pengajar sekaligus teladan dalam hal berdoa. Nah, sore hari ini kita mau belajar meneladani Yesus dalam hal berdoa. Nah, teladan doa Yesus yang pertama adalah yang harus kita teladani. Yesus memulai harinya dengan berdoa dan mengakhiri harinya dengan berdoa. Saya bacakan Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus bukan saja memulai dan mengakhiri harinya dengan berdoa. Bahkan di dalam pergumulannya, Yesus berdoa sepanjang malam. Kita tahu ya, Yesus adalah anak Allah. Sewaktu Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia, Yesus sangat mengerti. Dia membutuhkan kuasa dari Bapaknya. Karenanya Yesus selalu membangun hubungan dengan Bapaknya. Selalu berdoa. Selalu mau dekat dengan Bapaknya. Jadi Yesus gak pernah berhenti berdoa. Jadi selama Yesus hidup di dunia ini, waktunya hanya dihabiskan untuk berdoa dan melayani. Bagaimana dengan kita? Mari kita mau teladanin Yesus. Amin. Kita mau ngawali hari kita dan mengakhiri hari kita dengan berdoa. Bahkan kalau ada pergumulan dan permasalahan, kita mau berdoa semalam-malaman. Atau kita mau terus menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Ya, sekarang yang kedua, teladan Yesus dalam berdoa. Yesus berdoa sambil mengucap syukur atau mengucap berkat. Nah, sebelum Yesus berdoa dengan ucapan syukurnya, Yesus selalu menengadah ke atas. Menengadah ke atas berarti dia berharap kepada Bapaknya. Dia membutuhkan Bapaknya. Dia membutuhkan kuasa dari sorga. Dia mau dekat dengan Bapaknya. Amin. Nah, setelah menengadah ke atas, Yesus baru mulai berdoa sambil mengucap syukur atau mengucap berkat. Dan terjadilah mukjizat. Amin. Luar biasa ya. Kita ingat kisah 7 roti dan beberapa ikan kecil untuk makan 4.000 orang, sisa 7 bakul penuh. Itu kita bisa baca di Matius 15 ayat 36 sampai 39. Dan kisah 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itu kita bisa baca juga di Matius 14 ayat 19 sampai 21. Dan kisah kebangkitan Lazarus dari kematian. Itu kita bisa baca di Yohanes 11 ayat 41 sampai 45. Sampai 44 maksud saya. Nah, mukjizat terjadi saat Yesus menengadah ke atas, berdoa dan mengucap syukur atau mengucap berkat. Jadi Yesus tuh sebelum berdoa, dia tuh benar-benar dia menengadah ke atas. Dia mau dekat dengan Bapaknya. Dia mau mencari wajah Bapaknya dengan sungguh-sungguh. Baru dia berdoa dan mengucap syukur. Maka terjadilah mukjizat. Hari kita mau teladani doa Yesus. Kita mau sungguh-sungguh berdoa mencari wajah Bapa. Terus kita berdoa dan sambil mengucap syukur apapun yang terjadi. Amin. Amin. Nah, yang ketiga teladan Yesus dalam berdoa adalah Yesus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi.
Di Markus 14 ayat 36, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Nah, di dalam penderitaannya dan kesesakannya, Yesus tetap berdoa agar kehendak Bapa yang jadi. Kita patut teladani doa Yesus yang satu ini. Dalam hal berdoa kita harus katakan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena kita tahu kehendak Bapa itulah yang terbaik buat kita. Amin. Jadi apapun itu berserah. Katakan kehendak Bapa yang jadi. Yesus mengajarkan kita supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Karena Yesus tahu yang terbaik buat kita adalah sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Amin. Ya, yang keempat, Yesus pendoa syafaat yang sejati. Nah, sampai sekarang di sorga, Yesus berdoa syafaat untuk kita semua anak-anaknya. 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan begini, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Karena kasih-Nya dan janji-Nya yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua, Yesus terus berdoa buat kita semua anak-anaknya. Saat Yesus nggak bisa bersama dengan kita di dunia, dia nggak bisa bersama dengan murid-muridnya. Waktu Yesus jauh pergi ke surga, Yesus tetap berdoa untuk murid-muridnya. Sekarang Yesus berdoa untuk kita juga anak-anaknya. Kenapa Yesus terus dan terus berdoa dan berdoa? Karena begini, Yesus tidak memandang doa sebagai suatu rutinitas, tapi memandang sebagai suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Jadi hendaknya kita juga demikian. Jangan memandang doa sebagai suatu rutinitas, tapi kita harus memandang doa adalah sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari hidup kita. Amin. Yosua mengingatkan kita di Yosua 1 ayat 8, yaitu, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala hal yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, "Tetaplah berdoa." Pastor Philip Mantova menulis begini, "Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. Dan berdoalah tidak peduli apapun yang terjadi." Ini meneladani gaya hidup doa Yesus. Amin. Jadi untuk membangun kehidupan doa, saya rangkum semua yang tadi saya jabarkan. Untuk membangun kehidupan doa, satu, dekat dengan firman-Nya, yaitu dengan merenungkan firman-Nya setiap hari. Kedua, meneladani gaya hidup berdoa Yesus, yaitu mengawali hari dan mengakhiri hari dengan berdoa. Berdoa sambil mengucap syukur, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi, dan berdoa syafaat. Nah, kalau kita melakukan dengan setia setiap harinya dengan membangun kehidupan doa, maka kita akan masuk dalam rancangan awal Tuhan waktu menciptakan kita sempurna dan mulia. Sehingga kita terberkati dan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, dan memuliakan nama Bapa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau menciptakan kami makhluk yang paling sempurna dan mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, terus ajar kami untuk selalu bisa dekat kepadamu. Beri kami kasih karunia-Mu, beri kami kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami terus dan terus bisa dekat kepadamu ya Bapa. Terus ajarkan kami Tuhan untuk
dekat dengan Engkau, untuk selalu Tuhan bersekutu dengan Engkau, selalu berdoa dan dekat dengan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, kami memerlukan-Mu Tuhan. Maka kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kasih, kebaikan, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh merema dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya. Mulai saat ini kami boleh hidup dengan disiplin, selalu berdoa dan selalu dekat dengan Engkau, membaca firman-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. God bless you all. Firman yang sangat memberkati. Kamu ucapkan terima kasih kepada Tante Rahel yang telah menjadi saluran berkat pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian ibadah online hari ini. Pastikan teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Stay safe, stay healthy. See you next week and God bless you.